Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bi irsalika Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, baik berupa kesehatan, kekuatan, waktu, kesempatan, serta iman dan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang kita harapkan syafaatnya hari ini dan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, 1 Muharram 1444 Hijriah pada tahun ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Tanggal 1 Muharram merupakan awal penetapan bulan yang baru dalam kalender Islam atau biasa disebut kalender Hijriah. Asal usul tahun baru Islam diawali dari seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, yang mana pada saat itu menuliskan sebuah surat kepada Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Hal inilah yang menyulitkan dalam penyimpanan dan pengarsipan dokumen. Kondisi tersebut mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu umat muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam tanpa angka tahun, hanya sebatas bulan dan tanggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kalender ini sebagai penyempurnaan waktu. Misal, mengembalikan bulan menjadi 12 dan tidak memaju mundurkan bulan atau hari yang semestinya masyarakat jahiliyah ketika itu. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, sejarah tahun baru Islam berawal dari kebimbangan umat Islam saat menentukan tahun. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, orang Arab tidak menggunakan tahun dalam menandai sebuah peristiwa, akan tetapi hanya menggunakan hari dan bulan, sehingga terasa cukup membingungkan. Sebagai contoh, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Hal ini menjadi bukti bahwa pada waktu itu kalangan masyarakat Arab tidak menggunakan angka dalam menentukan tahun. Berawal dari sini, para sahabat Rasul SAW pun berkumpul untuk menentukan kalender Islam. Salah satunya yang hadir adalah Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Thalhah bin Ubaidillah. Para sahabat yang hadir mengusulkan kalender Islam berdasarkan hari kelahiran Rasul Muhammad SAW. Adapun yang mengusulkan sejak beliau hijrah. Dan pada pertemuan tersebut, usulan yang diterima adalah usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengusulkan agar kalender Hijriah Islam
dimulai dari peristiwa hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Dari usul Sayyidina Ali tersebut, sejarah kalender Islam pertama kali dibuat dan sejarah tahun baru Islam muncul. Seluruhnya ada 12 bulan dalam sistem penanggalan Islam. Hal tersebut tercantum pula dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 sampai ayat 37 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan yang diharamkan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah engkau menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, salah satu bulan yang paling utama dalam kalender Islam adalah bulan Muharram. Kata Muharram sendiri berasal dari kata yang diharamkan, dipantang ataupun dilarang. Hal ini bermakna pelarangan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah yang dianggap haram. Secara etimologis, Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Makna bahwa ini tidak terlepas dari realitas empirik dan simbolik yang melekat pada bulan tersebut. Karena bulan Muharram syarat dengan berbagai peristiwa, baik peristiwa kenabian maupun kerasulan. Muharram dengan demikian merupakan momentum sejarah yang syarat makna. Disebut demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan tersebut. Awal mula penamaan Muharram dengan maknanya didasari dengan kepercayaan jika bulan ini merupakan awal yang baru dalam 1 tahun. Permulaan tersebut di masa Hijriyah merupakan masa peperangan. Dalam sejarah pun disebutkan jika bulan ini merupakan waktu yang sangat ditaati, bahkan ketika di Arab tak pernah terjadi peperangan. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ada 4 bulan agung yang wajib dimuliakan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan ini umat Islam dilarang untuk menganiaya dirinya sendiri, dan sebaliknya dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Allah menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan yang haram atau disebut Ashhurul Hurum. Barang siapa yang beramal soleh pada bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat pada bulan tersebut, maka akan berlipat pula dosanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bulan Muharram merupakan bulan yang spesial dikarenakan menjadi bulan pembuka dalam kalender Hijriyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut bulan Muharram sebagai bulan Allah dikarenakan segala keutamaan yang ada padanya. Momentum tahun baru Hijriyah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yakni semangat berhijrah dari hal yang baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan rasa takut dengan melakukan hijrah. Hijrah mengandung semangat di dalam persaudaraan, seperti yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bahkan
beliau telah membina hubungan yang baik dengan kaum Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya pada waktu itu. Makna awal tahun baru Islam juga memiliki makna yang mendalam bagi setiap muslim, dikarenakan makna tersebut lahir dari menegaskan kembali pentingnya menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan yang sumbernya adalah Al-Quran. Momentum awal tahun baru Islam bagi kaum muslim agar terus mampu dalam berkreasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menciptakan birokrasi yang modern, transparan, rapi, dan bersih. Oleh karena itu, sebaiknya bagi kita kaum muslim dalam mensikapi tahun baru Hijriah pada bulan ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengingat peristiwa hijrah sehingga nantinya dapat meningkatkan kepercayaan kaum muslim akan kebenaran ideologi dan akidah yang telah dianut, tidak memperdulikan segala macam gangguan yang bertujuan menggoda iman. Yang kedua, momen mengenalkan kepada generasi muda mengenai kepahlawanan generasi sahabat ketika berhijrah, bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabatnya selama melakukan perjalanan. Itulah yang menjadi makna tahun baru, sehingga hendaknya dapat diresapi dengan betul agar perjalanan penuh dengan pengorbanan itu sendiri menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Yang ketiga, menegaskan kembali pentingnya menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang sumbernya adalah Al-Quran. Bagaimana Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk melanjutkan dakwah Rasul tersebut dengan senantiasa memiliki dan mengamalkan akhlak yang baik. Akan tetapi, dalam kenyataannya kehidupan sekarang, makna tahun baru Islam menjadi sesuatu pelajaran yang seolah tertinggal, tertutup oleh meriahnya perayaan tahun baru Masehi yang memang sudah menjamur dan menjadi tradisi untuk dirayakan secara meriah oleh seluruh umat di dunia. Maka sudah sepantasnya seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia memaknai tahun baru Islam untuk berbenah diri ataupun bermuhasabah sejauh mana bekal yang disiapkan untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yakni kehidupan setelah kematian. Selalu mencerminkan akhlak mulia, memiliki semangat baru untuk merancang dan menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Salah satu makna penting implementasi setidaknya di masa ini adalah kita bisa mencintai diri dan keluarga serta masyarakat dalam kerangka kebinekaan. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, terdapat beberapa amalan-amalan yang sangat dianjurkan yang bisa kita laksanakan di tahun baru Islam 1444 Hijriah ini. Beberapa amalan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, memperbanyak puasa sunnah, seperti apa yang sudah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang bernama Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menghidupkan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, atau disebut puasa Tasu'a dan Asyura. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan puasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah
agar dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nabi pun berpesan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang berbunyi, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah 1 hari setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Fadilah melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 adalah menggugurkan dosa kita selama setahun yang lalu. Mengenai puasa Tasu'a pada bulan Muharram tanggal 9 dilakukan sehari sebelum puasa Asyura, hukumnya adalah sunnah. Hal tersebut seperti yang sudah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila usiaku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Selain menghidupkan puasa sunnah, umat muslim dianjurkan juga memperbanyak sedekah pada bulan Muharram. Sedekah pada bulan Muharram sangat dianjurkan karena amal pahalanya nantinya akan dilipat gandakan. Sebagaimana keutamaan Muharram di mana Allah melipat gandakan pahala amal soleh, maka amal sedekah pun nantinya akan dilipat gandakan. Begitu pula menyantuni anak yatim, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang mendermakan atau bersedekah harta bendanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam sebutir biji, yang biji tersebut menumbuhkan 7 untai, dan pada tiap-tiap untaian terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah momentum awal tahun Hijriah pada kesempatan tahun ini kita jadikan sebagai momen hijrah kita menjadi lebih baik. Segala hal yang pernah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, apabila kita merasa hal tersebut merupakan sebuah dosa, maka pada bulan hari ini semoga kita tidak melakukan dosa tersebut lagi, dan semoga segala amal baik yang pernah kita lakukan pada bulan sebelumnya, pada bulan ini senantiasa kian meningkat dan kian lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan rahmat dan ridhonya pada setiap langkah kita, sehingga kita tergolong sebagai umat yang muslim, yang beruntung, yang kelak akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.